Apa jadinya jika pahlawan masa kecil kita, Ultraman, yang biasanya hanya kita lihat di televisi atau VCD dan DVD, tiba-tiba menjadi nyata? Halo guys, kembali lagi di Lang Film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Karena di video kali ini saya akan kembali membahas sebuah alur dari film yang kali ini berjudul Ultraman Gaia: The Battle in Hyperspace. Ya, sebuah film tokusatsu atau tepatnya film Ultraman dengan tema cerita yang cukup unik, di mana pahlawan masa kecil kita ini diceritakan tiba-tiba menjadi nyata karena suatu keajaiban. Oke, sebelum ke alur ceritanya, seperti biasa silahkan ambil posisi serileks mungkin, dan ini dia alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gamu Takayama. Ia adalah human host dari Ultraman Gaia. Human host adalah sebutan untuk seorang manusia terpilih yang kemudian bisa berubah menjadi Ultraman. Malam itu, Gamu terlihat sedang mengejar seseorang. Ketika berhasil dipojokkan, ternyata orang tersebut tampak mirip dirinya, namun dengan aura yang berbeda. Tanpa diduga, sosok itu berubah menjadi monster raksasa dan mulai menghancurkan kota. Gamu pun kemudian lompat dan berubah menjadi Ultraman Gaia. Tiba-tiba, layar mati dan berubah hitam. Ternyata itu hanyalah tayangan di layar televisi. Di balik layar itu, seorang anak laki-laki bernama Sutomu ketahuan menonton Ultraman larut malam. Ibunya marah karena Sutomu tetap menonton meski tahu nilai ujiannya sedang menurun. Sutomu adalah anak yang sangat menggemari Ultraman. Itu terlihat dari kamarnya yang penuh dengan mainan, poster, dan kaset-kaset Ultraman. Setelah dimarahi ibunya, Sutomu tetap menyalakan kembali televisinya untuk lanjut menonton. Tapi tiba-tiba saat di pertengahan, TV-nya mengeluarkan cahaya yang sangat terang kemudian membawa Sutomu ke sebuah portal, hingga ia sampai ke sebuah dimensi yang memperlihatkan kehancuran kota. Kemudian ia juga melihat seorang anak perempuan yang berkata bahwa tidak ada yang bisa lagi diselamatkan. Tapi ternyata, itu hanyalah mimpi Sutomu. Keesokan paginya, Sutomu bercerita kepada sahabatnya tentang mimpinya tadi malam. Namun sahabatnya tidak terlalu percaya dengan mimpi Sutomu. Hingga saat masuk kelas, seorang guru memberi pengumuman kalau kelas mereka hari ini kedatangan murid baru yang bernama Lisa Nanase. Sutomu pun terkejut karena wajah Lisa sangat mirip dengan gadis dalam mimpinya. Saat istirahat, Lisa menghampiri Sutomu yang sedang menggambar Ultraman. Lisa menyatakan ketidaksukaannya terhadap Ultraman karena selalu menghancurkan kota saat bertarung. Di sini, Sutomu menceritakan mimpinya semalam yang bertemu dengan Lisa. Seakan-akan pertemuan itu sudah ditakdirkan. Saat Sutomu ingin bergabung bermain basket, tiba-tiba datang kakak kelasnya yang merendahkannya karena suka dengan Ultraman. Sutomu kembali merasa rendah diri. Tapi ia juga sebenarnya ingin memiliki keberanian seperti Gamu, idolanya. Sore harinya, sepulang sekolah, Sutomu pergi ke sebuah gudang yang terdapat gambar Ultraman Gaia buatannya. Di sana, ia menemukan sebuah bola merah mirip dengan yang ia lihat dalam mimpi. Tiba-tiba, bola merah itu berbicara. Bola itu berkata kalau ia bisa mengabulkan semua keinginan Sutomu. Sutomu pun ketakutan dan melempar bola itu. Keesokan harinya, Sutomu dan kedua temannya itu datang kembali ke gudang itu untuk memastikan apakah bola merah itu benar-benar bisa berbicara. Terlebih lagi, jika benar akan sangat luar biasa karena semua keinginan mereka dapat diwujudkan. Sutomu pun mencoba meminta permohonan untuk bertemu Gamu Takayama, human host dari Ultraman Gaia. Tiba-tiba bola itu bercahaya, namun setelah itu tidak terjadi apa-apa. Tapi tak lama kemudian terjadi fenomena aneh. Air laut muncul di langit. Setelah itu keluarlah vektor es dari laut di atas awan itu. Sebuah pesawat yang biasanya dikendarai oleh Gamu Takayama dalam serialnya. Di sini diceritakan kalau Gamu sebenarnya sedang patroli di segitiga Bermuda di universe asalnya. Sutomu yang melihat pesawat itu sangat antusias dan kegirangan. Artinya permohonannya dikabulkan. Anak-anak lain juga melihatnya. Tiba-tiba datang kakak kelas yang kemarin mengejek Sutomu. Ia tak percaya kalau pesawat itu muncul karena permohonan Sutomu. Kemudian ia merebut bola merah itu dari Sutomu dan dengan sembrono membuat sebuah permohonan, memunculkan monster kuat untuk menghancurkan kota. Bola itu pun bersinar kembali, pertanda permohonannya akan dikabulkan. Dan benar saja, monster benar-benar muncul. Monster dari episode yang Sutomu tonton 2 hari lalu. Gamu yang melihat itu memutuskan untuk menghadapi monster itu dengan berubah menjadi Gaia. Sutomu takjub dan terpana melihat pahlawan raksasa kesukaannya benar-benar menjadi nyata.
Namun, di sini terjadi keanehan di mana color timer Gaia langsung berbunyi padahal ia baru berubah beberapa detik. Singkat cerita, monster itu berhasil dikalahkan. Saat Gamu kembali ke Vektor S, ternyata pesawat itu sudah dikerumuni anak-anak yang mengidolakan Gamu sebagai Ultraman Gaia. Karena ternyata Vektor X itu dengan sistem otomatisnya terparkir di lapangan sekolah. Akhirnya terjadi adegan kejar-kejaran antara Gamu dan gerombolan anak-anak itu. Gamu juga bingung kenapa anak-anak itu bisa tahu kalau dirinya adalah Ultraman Gaia. Saat Gamu berhasil bersembunyi, tanpa sengaja ia melihat intro dari serial Ultraman Gaia. Karena ternyata ia sedang berada di toko mainan Ultraman. Saat itulah Gamu baru menyadari kalau dirinya ada di dunia yang berbeda dari dunia asalnya. Tak lama kemudian Sutomu menghampiri Gamu dan mengaku kalau ialah yang memanggilnya menggunakan bola merah ajaib itu. Gamu akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan Vektor S ke gudang agar bisa mendeteksi ingatan dari bola merah itu untuk mencari informasi. Di sana, Sutomu juga memperlihatkan buku Gulliver Travel pada Gamu karena kesamaan kisahnya, seseorang yang melintasi dimensi dan terdampar di dunia yang berbeda. Kebetulan, Gamu juga mengagumi kisah Gulliver Travel. Sutomu pun meminta Gamu menandatangani buku itu. Tak lama kemudian, gudang itu dikepung oleh pasukan polisi yang menganggap Ultraman dan pesawat itu adalah ancaman. Saat Gamu dikepung polisi, tiba-tiba tubuhnya berkilau aneh. Kemudian, ia menghilang. Pesawatnya juga tiba-tiba menghilang, sedangkan bola merah itu berhasil dicuri oleh kakak kelas Sutomu yang menyebalkan itu. Kemudian diperlihatkan Gamu yang ternyata kembali ke universe asalnya di titik yang sama, yaitu segitiga Bermuda. Gamu terlihat linglung karena ingatannya samar-samar mengenai perjalanannya melintasi dimensi. Sementara itu, Sutomu bersedih dan masih mengharapkan Gamu kembali. Namun ia terlalu penakut untuk menghadapi kakak kelasnya yang mencuri bola merah itu. Lisa merasa kesal dengan Sutomu yang menyerah begitu saja. Padahal ia pernah berkata bahwa ia ingin menjadi lebih kuat dan pemberani seperti Gamu. Apalagi ialah yang memulai kekacauan ini karena membuat permohonan pada bola itu. Lisa pun meninggalkan Sutomu dengan perasaan marah dan kecewa. Sedangkan di universe Gamu, terlihat Gamu mulai bisa mengingat kembali tentang Sutomu. Karena ternyata buku Gulliver Travel milik Sutomu terbawa olehnya. Gamu pun menemukan data ingatan dari bola merah itu. Secara tiba-tiba ia mengalami hal serupa seperti di mimpi Sutomu. Ia dibawa ke dimensi ingatan bola itu yang menjelaskan kalau bola merah itu juga melintasi dimensi sesuka hatinya. Dan di berbagai universe ia menjadi penyebab kehancuran dunia. Karena bola itu selalu mengabulkan semua keinginan manusia. Hingga akhirnya setiap dunia yang didatanginya hancur akibat keserakahan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, bola merah itu berarti baru sampai ke dunia tempat Sutomu berada dan bisa saja dunia itu juga akan hancur seperti dunia lainnya yang sudah dikunjungi bola merah itu. Di sini juga terdapat penjelasan kalau Ultraman Gaia atau Gamu menghilang secara tiba-tiba karena rasa keserakahan dari manusia di universe tersebut masih kurang. Masih kurang untuk diubah menjadi energi dari bola merah itu. Itu juga menjelaskan kenapa color timer Ultraman Gaia langsung berbunyi saat berubah di universe itu. Di sisi lain, kakak kelas Sutomu yang mencuri bola merah itu terlihat sedang merancang monster yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, menggabungkan dua bagian tubuh dari monster buatan temannya. Sepertinya, mereka mulai dipengaruhi kekuatan bola itu. Di luar sekolah, Sutomu dan temannya memutuskan untuk pergi mengambil bola itu, sedangkan Lisa menunggu di luar. Di sisi lain, Gamu memutuskan untuk kembali ke universe Sutomu untuk menghentikan kehancuran di universe itu. Kali ini, dia menggunakan alat yang bernama Adventure Go. Adventure Go adalah pesawat, robot, sekaligus alat ciptaan Gamu yang dapat melintasi dimensi. Memungkinkan seseorang pergi ke berbagai universe alternatif. Sedangkan di sisi lain, kakak kelas Sutomu berhasil menyelesaikan rancangan monsternya yang ia beri nama King of Monster. Dengan begitu, energi keserakahannya bisa diserap oleh bola merah itu. King of Monster akhirnya benar-benar muncul. Singkat cerita, Gamu berhasil sampai ke universe tempat Sutomu berada dan langsung berubah untuk menghadapi King of Mons dengan kekuatan Gaia. Namun, King of Mons terlalu kuat. Ultraman Gaia kewalahan. Sutomu memutuskan untuk kembali merebut bola merah itu dan ingin menghancurkannya. Saat bola itu lepas dari tangannya, kakak kelas suram itu langsung sadar dan terlepas dari pengaruh kekuatan bola itu. Tapi, tak terduga, teman Sutomu yang sekarang dikendalikan dan membuat keadaan memburuk dengan mengeluarkan dua monster lagi. Sekolah dan seluruh kota menuju kehancuran. Bola merah itu juga terlempar bersama reruntuhan. Sutomu memutuskan untuk harus membuat satu permohonan terakhirnya dengan bola itu. Karena di sini ia sadar
Semua orang mendukung dan mempercayainya. Begitu juga kakak kelas yang sebelumnya selalu meremehkannya. Sutomu pun bergerak. Ia akhirnya benar-benar menepati janji dan tekadnya pada dirinya sendiri untuk menjadi pemberani seperti Gamu. Saat itu juga ia melihat Lisa mengepalkan tangan persis seperti di mimpinya. Sutomu pun menyadari bahwa Lisa benar-benar anak perempuan yang ada dalam mimpinya. Sebelum selesai membuat permohonan, sebuah ledakan terjadi dan melempar semua anak-anak yang berada di sekolah itu, termasuk Sutomu. Dengan spontan sambil melayang di udara, Sutomu pun meneriakkan nama Ultraman Gaia. Adegan yang sama seperti Gamu setiap hendak berubah, dan lebih tepatnya persis seperti pada episode yang ia tonton sebelum semua ini terjadi. Dan setelah teriakan semangat itulah muncul dua Ultraman lagi, yaitu Ultraman 3 dan Ultraman Dyna. Sutomu dan yang lainnya diselamatkan dua Ultraman itu dengan tangannya. Lagi-lagi seperti adegan yang sering Sutomu lihat di televisi. Kemudian para Ultraman itu berpencar. Ultraman 3 ke dasar laut, Dyna keluar angkasa, sedangkan Gaia tetap di tengah kota. Yang akhirnya ia mengganti penampilan ke mode Supreme, atau mode yang kekuatan fisiknya lebih dominan. Ketiga Ultraman itu akhirnya berhasil mengalahkan monster-monster itu. Setelah peperangan selesai, Gaia kembali menjadi Gamu. Dan lagi-lagi, Sutomu melihat adegan yang biasanya hanya ia lihat di televisi, di mana Human Host Ultraman berlari dan melambaikan tangan setelah pertempuran. Di sana juga ada Lisa dan yang lainnya. Juga bola merah yang tergeletak di tanah. Lisa menyangka Sutomu akan kembali menggunakan bola itu untuk membangun kota yang telah hancur. Tapi ternyata tidak. Sutomu tahu, menggunakan kekuatan bola itu lagi berarti menghamba pada nafsu keserakahan. Dan itulah yang membuat dunia-dunia yang didatangi bola itu akhirnya hancur. Sutomu akhirnya paham bahwa bola itu memang seharusnya tidak pernah ada. Sutomu ingin tetap membuat permohonan. Tetapi kali ini adalah permohonan untuk memusnahkan bola itu. Namun ternyata Lisa dan bola merah itu merupakan satu entitas yang sama. Sepertinya Lisa adalah sisi baiknya. Tapi artinya jika bola itu musnah, Lisa juga akan musnah. Bukan hanya itu, Gamu, idolanya, juga akan menghilang. Namun Lisa meminta agar Sutomu tetap menyebutkan permohonannya. Karena Lisa sudah berkali-kali melihat banyak dunia hancur. Dan ia ingin itu semua berakhir di sini. Dengan berat hati, Sutomu membuat permohonannya untuk melenyapkan bola itu. Lisa berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Sutomu karena telah menyelamatkan masa depan. Kemudian, ia pun lenyap bersama bola itu. Gamu juga berpamitan dengan mengembalikan buku Gulliver Travel milik Sutomu sebagai simbol bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu terhubung satu sama lain. Akhirnya, Gamu benar-benar menghilang. Begitu juga Ultraman 3 dan Dyna. Mereka semua kembali menjadi sekedar karakter fiksi. Kemudian, film ditutup dengan memperlihatkan Sutomu yang sedang belajar di kelas. Tiba-tiba, gurunya mengumumkan ada murid baru. Siswi baru itu berwajah sama seperti Lisa dan memperkenalkan dirinya dengan nama Risa Nanase. Sutomu hanya tersenyum dan kembali mengingat perkataan Lisa tentang dirinya yang telah menyelamatkan masa depan karena melenyapkan bola itu. Kemudian, film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Ultraman Gaia, The Battle in Hyperspace. Sebagai penutup, mari kita bahas beberapa hal menarik dari film ini, yaitu kemiripan kisah film ini dengan Gulliver Travel. Keduanya sama-sama berbicara tentang perjalanan ke dunia lain. Menariknya, film ini mengangkat tema lintas dimensi yang berkaitan erat dengan teori fisika kuantum, khususnya sebuah gagasan bahwa ada banyak realitas yang berjalan secara paralel, atau dalam istilah populer saat ini, multiverse. Gamu bahkan digambarkan sebagai ilmuwan yang mempelajari teori tersebut dan menciptakan alat lintas dimensi bernama Adventure Go. Meskipun alat itu pada akhirnya hancur, idenya tetap luar biasa. Terlebih, ini adalah film tahun 1999, jauh sebelum konsep multiverse dikenal luas oleh publik. Film ini membuktikan bahwa tema sekompleks itu pun bisa dikemas dengan ringan, mudah dipahami, dan tetap menyenangkan bagi anak-anak. Lalu, ada pula hal menarik tentang dua karakter yang terlihat serupa, Lisa dan Risa. Penjelasannya, Lisa merupakan manifestasi dari bola merah itu, sedangkan Risa adalah manusia asli yang tampaknya ditiru oleh bola tersebut. Inilah mengapa Lisa memiliki pemahaman mendalam tentang multiverse, sementara Risa yang muncul di akhir justru terlihat belum mengetahui apa-apa. Hal ini ditekankan dalam adegan post-kredit ketika Sutomu memperkenalkan buku Gulliver Travel kepada Risa. Baiklah, sekian dulu perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.